menyempurnakan. Sempurnakanlah sholatmu, aqimus sholat. Nah, pada kalimat ini fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang sempurna. Dalam penciptaan yang sempurna. Teman-teman sekalian, kata ahsani taqwim, penciptaan terbaik-baiknya atau sempurna itu adalah manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam versi terbaik. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bentuknya secara fisik, dan ini hanya untuk makhluk di bumi. Makhluk di bumi apa ya? Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada batu, ada gunung. Itu makhluk semua tuh. Nah, manusia diciptakan dalam versi terbaik, yang sempurna, yang paling bagus, dengan jalan berdiri. Ada sih yang mirip-mirip sama kita. Apa tuh? Gorila, Kera, monyet, ya kan? Mirip-mirip itu, cuma dia banyak bulunya ditambah gitu doang. Nah, perbedaan mendasarnya adalah kita diberikan akal dan budi. Itulah yang menyebabkan manusia sebenarnya ahsani taqwim. Nah, ada yang bilang bahwa Allah itu menciptakan manusia itu bukan cuma yang paling sempurna, paling baik secara fisik. Secara fisik, tapi Allah tambahkan, Allah berikan akal dan pikiran. Karena ada juga beberapa manusia yang Allah lahirkan dalam kondisi tidak ada tangan, tidak ada kaki, gitu kan? Secara fisik itu tidak sempurna, tapi Allah berikan kesempurnaan itu dengan yang lain. Apa? Ya, akal, pikiran, potensi. Nah, itu yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi yang disebut dengan penciptaan terbaik manusia adalah penciptaan terbaik di bumi. Ada ulama mengatakan bahwa bukan cuma di bumi, tapi di langit juga, dan bangsa-bangsa gaib. Jadi manusia itu adalah versi terbaik. Coba bandingkan kita sama kuntilanak, bagus mana? Kita sama jin, sama tuyul, sama makhluk-makhluk termasuk kita sama malaikat. Nah, yang paling bagus, paling baik adalah manusia ini. Manusia jalan tegak berdiri dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga ulama mengatakan bahwa Allah ciptakan manusia pada proses sampai penciptaan yang sempurna. Kita dari kecil lahir, ya kan, belum bisa jalan, belum bisa bicara, terus lama-lama dia kan mencapai pada kondisi fisik yang sempurna, tangannya sempurna, kaki sempurna, rambut sempurna, terus gitu kan, sampai pada penciptaan yang sempurna, sampai segagah-gagahnya dia punya fisik, sekuat-kuatnya dia punya badan. Ayat ini sebenarnya surat itu kapas turun ini menceritakan tentang Rasulullah sedang bicara nasib orang-orang yang sudah pada pikun sebenarnya. Maka nanti ayatnya berkaitan. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah betul, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa manusia di sini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka nanti Allah tempatkan mereka di tempat yang paling rendah, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan dikembalikan pada posisi yang paling rendah. Kita dari kecil, dewasa, nanti tua lagi kan? Tua lagi. Nanti sudah tua nggak punya gigi lagi, udah pikun, udah nggak ingat. Itu kondisi terburuk manusia. Kondisi terendah, karena manusia itu dia siklusnya dia naik, nanti akan turun. Makanya kata Allah dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Dan orang-orang yang kami tambahkan umurnya, wa man nu'ammirhu nunaqishu, kami kurangi itu nikmat dan fisiknya, wa man nu'ammirhu fil khalqi, dan kami akan kembalikan pada penciptaan awal. Apalah itu lagi dia begini, dulu masih kecil nggak bisa jalan, nanti sudah tua pun nggak bisa jalan. Dulu waktu masih kecil kita nggak punya gigi, sudah tua nggak punya gigi lagi.
Dulu waktu masih kecil ngompolin di tempat tidur, sudah tua balik ke tempat tidur lagi. Itu begitu. Makanya kadang-kadang orang tua itu semakin tua kelakuannya kayak bocah. Orang semakin tua kelakuannya kayak bocah, ya nenek-nenek aki itu kan. Karena apa? Karena memang kata Allah, wa man nu'ammiru nunaqisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan semua manusia yang umurnya ditambahin, maka nikmatnya dikurangi, dikembalikan ke penciptaan awal dari tanah kembali ke tanah. Nah, pada ayat ini, pada ayat 8 soal insan biasa itu sebagai dalil soal seperti, maka ulama mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka nanti akan dikembalikan pada tempat yang paling hina, yang paling rendah. Nah, kemudian ada juga ulama mengatakan bahwa ini menciptakan Allah itu menciptakan seluruh manusia, mau kaya, mau miskin, mau laki, mau perempuan, semua diciptakan itu. Mau di mana, mau hitam, mau putih, semua Allah ciptakan. Makanya disebut asal tauhid itu kan dibilang begini Pak, sejelek-jeleknya orang fisik ya itu secakap-cakapnya bangsa jin, secakap-cakapnya bangsa jin. Jadi bisa dibayang kita nyari manusia yang paling terjelek menurut kita nih, menurut Allah, menurut kita, dan itu paling ganteng di bangsa jin. Jadi makanya bentuk asli jin itu kan enggak ada. Yang kita lihat yang hantu itu kuntilanak, itu hanya penyamaran. Sama hanya malaikat Jibril ketika turun ke bumi menyamar sebagai manusia, berwujudnya sebagai manusia. Tapi bentuk aslinya, misalkan ada menggambar tubuh ibu Siti punya tanduk gitu kan, punya tanduk, punya buntut di belakang, itu penggambaran. Aslinya bahwa nggak ada yang buat. Orang yang melihat bentuk jin asli, ya itu nggak ada. Bahkan karena ya apa namanya beda jauh. Yang sering kita lihat itu atau diperlihatkan ke kita itu hanya dalam bentuk penyamaran. Dia nyamar sebagai guru, nyamar sebagai kuntilanak. Ya, kalau hantu-hantu di kita kan difabel semua ya, susur ya, ini kan pocong, lompat-lompat gitu. Apalagi sudah bolong, ya itu kan sebenarnya kuntilanak itu ya apa ya, hanya buat nakut-nakutin, hanya untuk nakut-nakutin. Coba saya ganteng-gantengnya setan, tetap aja, ya, tetap aja. Kita yang paling bagus. Maka Allah bilang fi asanid taqwim, seperti apapun wajah kita, kulit kita, Allah al-musawwir, Allah yang maha membentuk, yang melukis. Hidung kita kayak gini, bibir kita kayak gini, Allah yang bikin. Emang Bapak mesen? Ya Allah, nanti anak saya tolong ya hidungnya mancungin, bibirnya dipecah bulat 5 gitu kan? Mesen? Allah lah yang menentukan. Siapa sih yang pengen wajah kayak gini? Nggak ada. Semua orang pengen wajahnya cantik dan tampan. Semua orang maunya begitu. Tapi Allah pengen nggak kayak gitu. Kan ada orang bapaknya putih, emaknya putih, anaknya hitam. Itu ujian. Kembali lagi, Rasul yang berpesan bahwa ketika kita itu memilih pasangan, kata Rasulullah, pilihlah pasangan yang baik, ya, pasangan yang baik. Kenapa? Karena itu akan jadi bibit. Kita kalau mau nanam di tanah yang bagus, tanah yang subur. Yang pertama, yang kedua cara nanamnya. Sampai Rasulullah ajarkan ketika kita mau maaf sama istri itu harus baca doa. Kalau nggak baca itu setan ikut main. Ini penting biar apa? Biar ketika waktu senang-senang pun kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak punya pot, punya pohon yang nanam sembarangan. Hidup sih, gitu kan? Tapi belum tentu subur. Nah, yang diperlukan adalah bibit unggul. Kalau pengen punya anak berkualitas baik, bikinnya pun harus baik. Baca tuh doanya kalau mau begitu. Nanti begitu keluar baca lagi. Itu ada dua-duanya